Halo, perkenalkan nama saya Darukan Mahanani dengan NIM 22151000002. Halo, perkenalkan nama saya Salmananda Artidia dengan NIM 22151000005. Halo, perkenalkan nama saya Gloria Yulianti dengan NIM 22151000007. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Rifa Lestari dengan NIM 22151000008. Halo, perkenalkan nama saya Marhamatus Saadah dengan NIM 22151000017. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk energi dan perubahannya secara individu dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan manfaat dan penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari secara individu dengan tepat. Selanjutnya ada indikator pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan manfaat dan penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar tentang perubahan energi. Apa sih itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, dan perubahan wujud zat. Bentuk energi itu dibagi menjadi yang pertama energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh cahaya. Contohnya lampu, sinar matahari, dan lilin. Yang kedua ada energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan panas. Contohnya solder, kompor gas, dan setrika. Yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang digunakan untuk menjalankan energi elektronik. Contohnya laptop dan blender. Ada juga bentuk energi, yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang merambat dengan udara. Contohnya radio, bel, dan jam weker. Selanjutnya energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contohnya kincir air dan kincir angin. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya batu baterai dan bensin. Selanjutnya ada perubahan energi. Perubahan energi listrik menjadi panas. Perubahan energi listrik menjadi panas adalah proses di mana energi listrik diubah menjadi panas sebagai bentuk energi yang digunakan untuk memanaskan objek. Contohnya setrika dan rice cooker atau magicom. Selanjutnya ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Energi kimia menjadi energi panas. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Kompor gas maupun minyak menyala, maka terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Minyak tanah dan gas adalah contoh bahan bakar. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Contohnya kompor gas. Selanjutnya ada perubahan energi listrik menjadi bunyi. Perubahan energi listrik menjadi bunyi adalah energi listrik yang mengalir melalui kumparan suara atau elemen lainnya. Pada perangkat tersebut menyebabkan getaran yang kemudian menghasilkan gelombang suara. Contoh ada TV, radio, dan gitar listrik. Energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan sumber cahaya. Salah satu contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi cahaya adalah penggunaan lampu neon dan lampu pijar.
Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi gerak. Energi listrik menjadi gerak dengan aliran listrik. Kipas angin dapat menyala dan digunakan. Energi listrik pada kipas angin diubah menjadi energi gerak ketika ada aliran listrik. Selanjutnya, manfaat perubahan energi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sumber penerangan. Manfaat energi listrik yang pertama adalah sebagai sumber penerangan. Dengan adanya listrik, manusia saat ini bisa menikmati penerangan dari lampu bola. Yang kedua, penghasil panas. Manfaat energi listrik selanjutnya adalah menghasilkan panas. Manfaat ini sering ditemui di peralatan rumah tangga, seperti rice cooker untuk memasak nasi, setrika, dan hair dryer. Dan yang ketiga, penghasil gerak. Manfaat energi listrik selanjutnya adalah penghasil gerak. Alat rumah tangga seperti kipas angin, blender, mesin cuci, dan mixer. Dan yang keempat, sarana hiburan. Sarana hiburan menjadi manfaat yang energi listrik, mulai dari handphone, notebook, komputer, laptop, dan kamera digital. Semua membutuhkan energi listrik untuk bekerja. Yang kelima, penghasil suara. Manfaat energi listrik yang terakhir adalah menghasilkan suara. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan mikrofon atau speaker pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Tahukah kalian tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah bentuknya. Sobat Sumber Belajar, bentuk energi antara lain sebagai berikut: energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi cahaya, dan energi kimia. Mari perhatikan perubahan energi berikut ini. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan ini dapat kita temukan saat kita menggunakan setrika listrik. Mula-mula setrika terasa dingin. Namun setelah dihubungkan ke listrik, maka setrika akan menjadi panas, sehingga dapat kita gunakan untuk merapikan pakaian. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat kita temukan saat kita menggunakan kipas angin. Kipas angin dapat bergerak setelah dihubungkan dengan arus listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi gerak. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Saat kita mendengarkan radio yang akan kita dengarkan harus dihubungkan dulu dengan listrik melalui kabel pada radio. Sehingga dengan adanya arus listrik, maka radio akan berbunyi atau bersuara sehingga bisa kita dengarkan. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dapat kita lihat pada lampu. Lampu yang kita gunakan pada malam hari dapat menyala karena adanya arus listrik yang ada di rumah kita. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak dapat kita temukan saat kita menggunakan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak karena adanya energi kimia yang berasal dari bahan bakar.
Energi kimia dari bahan bakar kemudian diubah menjadi energi gerak, sehingga kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Saat kita menggunakan kompor gas, maka kita mengubah energi kimia yang berasal dari gas menjadi energi panas berupa nyala kompor, sehingga kita bisa menggunakannya untuk memasak. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Seseorang yang bermain gitar, maka dia akan menggerakkan senarnya atau dawainya. Dawai gitar dalam keadaan diam tidak akan berbunyi. Namun setelah dipetik atau digerakkan, maka dawai gitar akan mengeluarkan bunyi. Itulah salah satu contoh energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Yang terakhir, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada kincir angin ataupun kincir air. Kincir yang bergerak akan menghasilkan energi listrik, sehingga energi listrik bisa dimanfaatkan untuk kita semua.